Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Parepare akan melaksanakan praktik coaching. Saya Nurul Hikmah dari SMA Negeri 5 Parepare. Saya Arnold Nurdin dari SD Negeri 23 Parepare. Saya Agus Samad dari UPTD SD Negeri 20 Kota Parepare. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu ini? Ya Bu, kebetulan besok saya berencana melakukan coaching ke rekan saya. Mungkin sekitar jam 9 atau jam 9.30 itu saya berencana mengajak Ibu menjadi observer di coaching saya nanti. Kebetulan mungkin tepatkan di perpustakaan sekolah. Oh, besok ya jam 9.30. Oh iya, pas sekali. Insya Allah besok itu saya tidak punya jadwal mengajar di situ, jadi bisa kita adakan kegiatan coaching itu di jam tersebut. Insya Allah Pak Agus bersedia. Terima kasih banyak sebelumnya Bu. Jadi besok itu di coaching ada beberapa hal yang ini saya tanyakan ke Ibu. Jadi sebelum melaksanakan coaching besok ada beberapa hal yang perlu saya bertanyakan ke Pak Agus. Itu terkait dengan kegiatan coaching besok. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang Pak Agus ingin kembangkan di coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan besok itu di kegiatan coaching rekan saya itu kompetensi mendengarkan secara aktif, Ya. kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ke rekan saya, dan termasuk presensi itu. Iya, dari tiga kompetensi coaching ini, bagian kompetensi yang spesifik mana yang mau dikembangkan, Pak Agus? Dari tiga kompetensi itu bagian kompetensi yang Ya, salah satunya. yang paling dominan yang mungkin bisa yang ingin saya bahas dikembangkan di situ, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot rekan saya itu. Ya, jadi menurut Pak Agus berarti mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, yang akan dikembangkan besok pada sesi coaching dengan rekan Pak Agus. Jadi pertanyaan berikutnya, indikator apa yang bisa diambil untuk menunjukkan bahwa pada coaching tersebut sudah tercapai untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Jadi untuk pembahasan besok itu indikator pencapaian di coaching besok itu dari kata kunci dari coaching yang bisa dikembangkan untuk menemukan solusi. Jadi di dalam coaching itu nanti kita coba bertanya kepada coaching ini untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang mengajukan saya itu. Jadi semoga besok kegiatannya berjalan lancar Pak Agus ya. Insya Allah bisa selesai. Ya. Satu kegiatan besok Ya. itu tekan di jam 9. Insya Allah Pak Agus. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke, terima kasih Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya? Iya betul sekali Pak. Besok saya rencana adakan coaching rekan saya di perpustakaan sekitar pukul 9.30. Saya itu berencana Pak mengajak Bapak untuk menjadi peserta dalam kegiatan coaching besok. Besok ya jam 9.30 ya? Iya Pak. Kebetulan besok kalau jam-jam segitu saya tidak ada kerja, jadi salah pas sekali besok salah saya bisa datang di perpustakaan. Oke, terima kasih sebelumnya Pak. Jadi begini Bu Nurul, Ya. sebelum kita melakukan coaching besok nih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu ke Ibu supaya besok ini kita tahu permasalahannya apa yang kita mau bahas. Jadi yang pertama itu kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan
itu apa ya? Oh iya. Kalau saya Jadi kompetensi coaching yang rencana saya ingin kembangkan itu ada 3. ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3. Ya. Dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi itu, kira-kira bagian kompetensi mana yang paling spesifik nih yang ingin dikembangkan di coaching itu nanti? Oh iya, benar sekali Pak. Jadi yang saya ingin rencana untuk kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif ya. Jadi kira-kira indikator apa yang bisa diambil untuk menunjukkan bahwa tercapainya pada coaching itu besok? Oh iya, jadi indikator-indikator yang saya bisa gunakan untuk mendengarkan aktif itu adalah yang pertama adalah mendengarkan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dari kata-kata kunci itulah kemudian saya bisa mendampingi coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Jadi seperti itu ya. Iya Pak. Nah, jadi semoga besok kegiatan kita ini bisa berjalan lancar dan tidak ada halangan ya. Iya, terima kasih Pak. Semoga saya tunggu Pak. Misalnya, terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Insya Allah Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak. Begini kebetulan besok ini saya mau berencana untuk melakukan coaching nih sama rekan saya di perpustakaan sekitar jam 9.30. Kalau tidak berkeberatan, saya berencana untuk mengajak Bapak untuk menjadi observer di kegiatan coaching saya besok di perpustakaan. Oh, insyaallah Pak. Pas sekali besok kebetulan tidak ada kegiatan. Oh iya, terima kasih Pak. Sebelum besok saya melaksanakan coaching Pak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu apa Pak? Jadi di kegiatan coaching besok itu Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh di situ, yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga itu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan rekan saya. Dari 3 kompetensi coaching ini Pak, bagian kompetensi spesifik yang mana yang ingin dikembangkan pada coaching nanti? Jadi dari kompetensi coaching tadi itu yang pertanyaan berbobot, jadi indikator di situ yang dicapai adalah menemukan kata kunci dari kegiatan coaching tersebut, sehingga untuk bisa dikembangkan jadi sebuah solusi dari permasalahan rekan saya. Jadi indikator apa yang bisa diambil untuk menunjukkan bahwa tercapainya pada coaching besok? Seperti tadi itu Pak, indikator yang di situ adalah berusaha mencari kata kuncinya sehingga kegiatan coaching besok itu bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang dibahas untuk kegiatan coaching besok. Kalau begitu Pak, semoga besok kegiatannya berjalan baik dan lancar. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi sampai ketemu besok, mudah-mudahan tidak halangan Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, selamat pagi Pak Arnold. Ya, jadi begini, ada apa nih Pak Arnold? Tiba-tiba kemarin menghubungi saya. Semoga pertemuan ini bagus, bisa membantu saya dan menemukan solusi. Oh ya, jadi seperti itu Pak. Jadi nanti mudah-mudahan kegiatan kita ini, pertemuan kita ini betul-betul
sesuai harapan Pak Arnold, mudah-mudahan membawakan solusi ya. Oke, jadi begini ya Pak Arnold ya, dari di pertemuan kita ini apa tujuan utama yang hendak dibahas pada pertemuan ini Pak? Saya ingin bahas itu bagaimana pengelolaan di kelas. Kelas ya. Jadi apa bisa jelaskan lebih rinci nih Pak Arnold, permasalahan yang Bapak maksud tadi di pengelolaan kelas itu? Yang saya mau jelaskan Pak yaitu kurangnya siswa yang aktif dalam pembelajaran dan disiplin siswa. Terkait kurang aktif ya sama disiplinan siswa. Oh jadi seperti itu. Kalau misalkan diskalakan ini Pak Nol dari skala 1 sampai 10 ini di posisi mana kira-kira skala permasalahan yang Pak Nol alami sekarang? Nomor 3 Pak. Oh, dan di skala 3 ya. Oke. Jadi dari situ kita sudah tahu apa permasalahannya. Nah sekarang kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Hambatan saya Pak di saat pembelajaran sudah mulai kurangnya motivasi siswa untuk belajar dan saat pembelajaran banyak main-main. Oh, seperti itu ya. Jadi banyak yang main-main dan kurangnya motivasi ya Pak Nol. Oke Pak Nol, kira-kira apa solusi yang Pak Arnold pikirkan sekarang terkait permasalahan tersebut? Bagaimana saya membangun antar siswa, bagaimana memanajemen waktu dan memberikan strategi dalam pembelajaran. Ya seperti itu ya. Jadi kira-kira ada tidak rencana Bapak? Adakah perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut tadi yang Bapak rencanakan? Melakukan kolaborasi dengan siswanya seperti itu ya, sama manajemen waktu. Kira-kira apa solusi yang Bapak pikirkan sekarang? Tujuan utama saya, solusi pertama yaitu pertama membangun hubungan antar siswa. Jadi saya dekati siswa, apa kendalanya dan apa masalahnya. Maaf ya Pak Arnold, ada telepon tadi. Ya, jadi selanjutnya dari situ tadi apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu sudah ada rencananya ya. Nah sekarang dari rencana itu manakah yang prioritas menurut Bapak Arnold? Prioritas saya Pak yaitu bagaimana saya memberikan strategi dalam pembelajaran, yaitu pertama membuat aturan terkait pengolahan kelas. Yang pertama itu, kedua manajemen waktu, yang ketiga bagaimana supaya siswa memberikan strategi dalam pembelajaran. Iya seperti itu ya. Di pengelolaan waktu kita buat ya. Baik Pak Arnold, tadi sudah ada strateginya. Nah sekarang kira-kira bagaimana ukuran keberhasilannya dari rencana aksi yang Bapak sebutkan tadi? Ukuran keberhasilan saya yaitu bagaimana siswa sekarang termotivasi untuk belajar, yang pertama. Yang kedua, bagaimana siswa sekarang sudah disiplin terkait dengan strategi. Oh iya gitu ya. Nah sekarang Pak Arnold, bagaimana cara Pak Arnold untuk mengantisipasi atas gangguan yang ada? Bagaimana saya bekerja itu dalam kelas itu Pak, saya sebenarnya mulai di kelas 3. Bagaimana saya memberikan pembelajaran penguatan yang di dalam kelas. Jadi memberikan penguatan ya, begitu ya Pak Arnold. Itu bagus sekali itu Pak Arnold. Karena itu penguatan sedikit bisa merubah sikap siswa. Nah sekarang bagaimana komitmen Pak Arnold terhadap rencana aksi tadi?
dengan saya yaitu kita membuat kesepakatan di dalam kelas. Pertama, kedua, bagaimana kita membangun antara siswa untuk terus belajar. Iya. Nah, begini Pak, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga atau melaksanakan komitmen tersebut? Bagaimana saya Pak memang yaitu saya berkolaborasi sama kepala sekolah, sama teman-teman dan lingkungan di sekitar. Oh, iya. Jadi dengan kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan seluruh staf di situ ya. Iya, bagus sekali. Nah, bagaimana kita lanjut Pak Arnold dari setelah coaching ini atau melaksanakan komitmen tersebut? Bagaimana saya Pak memang yaitu saya berkolaborasi sama kepala sekolah, sama teman-teman dan lingkungan di sekitar. Oh, iya. Jadi dengan kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan seluruh staf di situ ya. Iya, bagus sekali. Nah, bagaimana kita lanjut Pak Arnold dari setelah coaching ini? Tidak saya itu saya akan mengharapkan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan komitmen bahwa bagaimana kita harus mengembangkan dan terus belajar demi kemajuan siswa. Baik, bagus sekali Pak Arnold ya. Nah, baik Pak Arnold, apa manfaat yang Bapak rasakan dari pertemuan ini? Manfaat yang saya rasakan yaitu bagaimana menunjang anak saya menjadi pribadi yang baik dan bisa membawa perubahan di sekolah, terus di sekolah kami. Oh, iya. Jadi sekarang bagaimana perasaan Pak Arnold setelah melaksanakan coaching ini? Perasaan saya Pak sangat senang dan bahagia karena bisa sharing, bisa berbagi ilmu demi kemajuan pendidikan kita. Oke, Pak Arnold, terima kasih atas kegiatan hari ini. Kalau begitu, saya tunggu Pak sampai ketemu di bulan depan untuk sebagai mengevaluasi tercapainya tujuan yang kita bahas tadi ya, Pak Arnold ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih Bu Nurul tiba-tiba menghubungi saya kemarin? Iya, benar sekali Pak. Saya merasa saya ingin sekali bercerita dengan Bapak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Karena menurut saya sudah berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk permasalahan saya, tapi sampai detik ini saya merasa bahwa ini masih belum terlalu signifikan merupakan Gitu ya. Iya. Jadi semoga di pertemuan singkat ini Bu Nurul kita bisa menemukan solusi atas masalah yang Bu Nurul hadapi ya. Iya, mudah-mudahan Pak. Ya, jadi begini Bu Nurul, kira-kira apa tujuan utama yang kita dibahas pada pertemuan ini? Iya, jadi benar sekali Pak bahwa sebenarnya saya menginginkan bahwa di pertemuan ini saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sih cara efektif untuk meningkatkan minat baca siswa saya terutama di kelas 10. Saya ingin menemukan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan kurangnya minat baca di siswa saya Pak, dan bisa merancang rencana aksi yang konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi terkait minat baca ya. Iya. Jadi bisa jelaskan lebih rinci lagi Ibu Nurul terkait permasalahan yang Ibu Nurul tadi sebutkan terkait minat baca tadi. Iya, jadi menurut pemantauan saya, menurut hasil yang saya sudah dapatkan dari kegiatan literasi di kelas itu Pak, bahwa minat baca dari siswa saya khususnya di kelas 10 itu masih tergolong rendah. Banyak sekali siswa yang lebih senang main gadget, lebih senang bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya ketimbang misalnya melakukan kegiatan membaca. Dari minat baca tadi itu
itu kalau misalkan diskalakan nih 1 sampai 10, di mana posisi skala minat baca dari siswa itu? Kalau untuk situasi sekarang sih Pak, saya bisa menilai dengan dari skala 1 sampai 10 saya masih di angka 5 lah Pak. Iya. Masih angka 5. Iya. Kira masih 50% kalau persennya. Iya. Jadi kira-kira apa kekuatan ibu ini untuk mencapai angka di atas dari 5 tadi? Jadi rencana saya ke depan itu untuk dari 5 bisa meningkat menjadi paling tidak di angka 8 lah. Angka 8, jadi apa yang menjadi kekuatan saya, yang saya bisa yang menjadi kekuatan saya untuk meningkatkan minat baca siswa adalah saya memiliki hubungan baik dengan siswa. Ya, paling tidak itu sudah menjadi kekuatan saya, bisa memiliki teman-teman yang bertugas di perpustakaan itu memiliki hubungan baik juga dengan saya, sehingga begitupun dengan komunitas-komunitas yang ada di sini, di komunitas literasi kebetulan saya terlibat di sana, sehingga saya merasa itu adalah kekuatan bagi saya untuk menjalankan atau menjadikan kekuatan ini untuk meningkatkan minat baca siswa saya. Jadi dengan hubungan yang baik dengan rekan sejawat ini, rekan-rekan di luar baik di komunitas juga, jadi itu menjadi sebuah kekuatan ya. Nah, kira-kira ada hambatan atau gangguan apa yang dapat menghalangi ibu dalam meraih tujuan tersebut? Benar sekali Pak, bahwa di dalam mencapai di dalam kondisi minat baca yang rendah terhadap siswa tersebut, saya merasa bahwa hambatan-hambatannya itu terutama bahwa menurut saya variasi bacaan siswa yang khususnya di perpustakaan itu masih belum variatif atau masih kurang, sehingga itu juga menjadi faktor pemicu sehingga minat baca siswa kurang tertarik ya, atau kurang memiliki minat untuk kemudian membaca, kemudian waktu untuk belajar, kemudian memang motivasinya yang paling tidak itu motivasi siswa dari dalam sendiri yang sehingga itu mempengaruhi. Jadi dari kisah tadi itu, masalah tadi itu, kira-kira apa solusi yang ibu sudah pikirkan ini terkait permasalahan tersebut? Ya, saya berharap bahwa dari diskusi ini Pak sebenarnya ada solusi. Ya, tapi kalau dipikirkan langkah apa kira-kira yang bisa untuk saat ini, mungkin saya harus lagi bekerja keras lagi untuk memikirkan langkah bahwa paling tidak saya harus mengadakan kegiatan literasi yang menarik minat lah, membuat klub-klub baca mungkin ya, itu selain itu juga mungkin bisa diadakan lomba menulis, sekaligus juga bisa mendatangkan penulis tamu misalnya Pak, untuk memancing minat dari siswa itu untuk dekat dengan siswa. Jadi kira-kira apa rencana ibu untuk mencapai tujuan tadi, untuk mencapai meraih minat baca siswa? Oke, kalau rencana aksi saya Pak itu yang pertama adalah melakukan survei dulu minat baca siswa. Jadi dari itu saya mungkin bisa melihat survei kira-kira berapa presentasi siswa yang suka dengan buku fiksi, berapa yang non fiksi. Dari non fiksi kira-kira harus dipetakan dari survei itu Pak, bahwa untuk minat baca siswa di bidang ini kita bisa tahu melalui kegiatan survei. Yang kedua adalah membuat program literasi bulanan barangkali Pak ya, yang bervariasi. Kemudian membentuk komunitas baca di kelas, menyelenggarakan lomba menulis kreatif misalnya Pak, mengadakan kunjungan ke perpustakaan kota. Betul sekali. Jadi bagus sekali tadi rencana dari Ibu Nurul itu. Nah, kira-kira strategi apa yang Ibu bisa gunakan untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Iya, dari rencana aksi saya tadi bahwa mungkin ya saya harus melihat hal yang prioritas saya dulu Pak sebelum kira-kira memiliki strateginya. Jadi prioritas saya itu ya melakukan survei dulu untuk memetakan. Kemudian strategi apa? Yaitu menggunakan, karena
siswa itu dekat sekali dengan teknologi atau dekat sekali dengan gadget, sehingga saya mengatakan bahwa media sosial ini bisa dijadikan sebagai media untuk mempromosikan kepada siswa untuk program-program literasi. Kemudian bisa berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran, bukan hanya guru pengampu bahasa Indonesia, tetapi bisa saya integrasikan ke semua mata pelajaran. Kemudian mengajak siswa untuk berbagi ulasan buku. Ya, jadi saya tidak lupa strategi saya. Jadi selanjutnya bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu rencanakan tadi? Oke, jadi ukuran keberhasilan saya sih yang pertama adalah meningkatnya jumlah siswa dalam meminjam buku, barangkali itu secara kuantitas Pak ya. Yang kedua adalah meningkatnya prestasi-prestasi siswa di bidang kegiatan literasi. Kemudian meningkatkan nilai rata-rata siswa khususnya di mata pelajaran yang berkaitan dengan literasi Pak. Jadi selanjutnya ini Ibu Nurul, kira-kira kalau ada gangguan ini, bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi adanya gangguan dari rencana Ibu tadi? Jadi kalau saya sudah evaluasi lagi Pak, jadi kemudian masih juga belum mengalami peningkatannya signifikan. Jadi saya harus memiliki strategi, paling tidak minta izin kepada pimpinan untuk saya berkolaborasi dengan orang tua. Ya, misalnya grup-grup orang tua untuk bagaimana supaya kita bisa kerjasama untuk meningkatkan kegiatan literasi siswa ini. Paling tidak ada motivasi juga dari orang tua. Saya kira itu. Ya, sekali itu antisipasi tadi terkait dengan kolaborasi dengan pelaku siswa itu ya. Jadi terus komitmen Ibu ini, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Ya, paling tidak saya harus konsisten dari hal-hal kecil dulu Pak. Iya. Untuk terus berinovasi, meningkatkan minat baca siswa. Saya kira itu. Jadi selain tadi dengan kolaborasi dengan rekan sejawat sekolah, guru, ya, siapa dan apa lagi yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, yang pertama adalah saya tetap harus meminta bantuan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman-teman pada guru mapel lain, kemudian pustakawan tentunya. Aksi tersebut. Ya, paling tidak saya harus konsisten dari hal-hal kecil dulu Pak. Iya, untuk terus berinovasi, meningkatkan minat baca siswa. Saya kira itu. Jadi selain tadi dengan kolaborasi dengan rekan sejawat sekolah, guru, ya, siapa dan apa lagi yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, yang pertama adalah saya tetap harus meminta bantuan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman-teman pada guru mapel lain, kemudian pustakawan tentunya. Selain itu kalau dikatakan apa, saya pikir adalah buku-buku yang variatif, yang buku bacaan yang variatif untuk kemudian meningkatkan minat baca siswa. Jadi salah satunya tadi itu buku yang variatif, Ya. yang bisa menarik ya, untuk mereka baca. Ya, bagus sekali itu. Jadi, nah selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching? Bagaimana tindak lanjut setelah coaching ini? Iya, tindak lanjutnya adalah melakukan evaluasi ya setiap bulan. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan, maka dari kegiatan evaluasi itu akan kita evaluasi lagi hal-hal apa yang harus diperbaiki. Nah sekarang apa manfaat Ibu Nurul rasakan dari pertemuan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, saya itu merasa bahwa kebutuhan saya selama ini mencari strategi untuk bagaimana meningkatkan minat baca. Justru lewat kegiatan diskusi kita ini saya merasa terbuka gagasan-gagasannya untuk saya mau melaksanakan ini untuk kemudian mencoba apakah treatment ini bisa meningkatkan minat baca siswa saya. Bagus sekali itu ya, Bu Nurul. Nah, selanjutnya saya mau nanyakan ini pada saatnya Ibu Nurul ini,
Bagaimana perasaan setelah melaksanakan kegiatan ini? Saya merasa lega, bahagia bahwa ada yang bisa mendengarkan saya, mendengarkan gagasan-gagasan saya, dan paling tidak saya berharap bahwa Bapak terus bisa mensupport saya, mendampingi saya untuk mewujudkan rencana saya ini. Insya Allah saya bisa terus kolaborasi dengan Ibu. Terima Oke, kasih, Pak. kalau begitu Ibu Nurul, sampai ketemu bulan depan untuk kita mengevaluasi kembali dari rencana yang Ibu Nurul sudah laksanakan tadi ya dalam pertemuan kali ini. Ya, terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum Pak Arnold. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar ini Pak Arnold? Kabar baik. Ya, sepertinya ada hal yang mau dibicarakan ya, tiba-tiba Bapak menghubungi saya kemarin. Iya Bu. Ya. Yang saya mau tanyakan yaitu bagaimana pengolahan kelas. Ya, jadi semoga ya pertemuan kita kali ini dapat membantu Pak Arnold untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Arnold di sekolah. Nah, kalau begitu Pak Arnold kira-kira apa tujuan utama yang hendak dibahas pada pertemuan kali ini? Tujuan utama Bu yang saya mau tanyakan yaitu kurangnya siswa yang aktif dalam pembelajaran dan kedisiplinan siswa. Oke, bisa dijelaskan secara detail permasalahan yang dihadapi Pak? Masalah saya Bu yaitu itu tadi kurangnya kedisiplinan siswa di dalam pembelajaran, kedisiplinan siswa dan tidak adanya kesepakatan di dalam kelas. Jadi kurangnya kedisiplinan siswa, belum ada kesepakatan kelas, juga tidak ada patokan untuk kemudian mengatur anak-anak kita, karena kesepakatan kelas itu menjadi patokan ya Pak ya, untuk dijadikan dasar untuk pengaturan anak-anak kita terutama di dalam kelas. Ya, dari menurut Bapak untuk permasalahan ini kira-kira kalau menggunakan skala angka 1 nih dari sampai 10, kira-kira angkanya untuk saat ini berapa ya Pak? Kalau saya Bu masih yang ke-4. Rencananya mau ke angka berapa nih? 8 atau 9. Oh iya, kalau begitu apa kekuatan Pak Arnold nih yang mungkin dimiliki untuk mencapai angka tersebut? Kalau itu bagaimana saya bisa membangun siswa, artinya saya berkolaborasi, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi itu kekuatannya Pak ya, bahwa saya memiliki kekuatan untuk menjalin hubungan baik pada peserta ini, sehingga hal itu bisa menjadi modal ya, atau kekuatan untuk Arnold untuk mengatasi permasalahan. Kemudian apa nih gangguan yang dapat menghalangi kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut? Gangguan yang saya alami itu kurangnya partisipasi di dalam kelas, kedua kedisiplinan siswa, ada yang tidak terlambat atau apa, ketiga tidak adanya kedisiplinan di dalam kelas. Iya, saya mau bertanya nih Pak Arnold, Iya. kira-kira dari permasalahan ini yang Bapak Arnold alami itu, apakah sudah terpikirkan ada solusi? Iya Bu. Untuk selama ini bagaimana saya memberikan siswa, yaitu di saat saya bisa berkolaborasi dengan siswa, artinya pertama kedisiplinan kelas, yaitu bagaimana saya buat kesepakatan kelas. Iya. Pertama, kedua memberikan dia penguatan, dan ketiga memberikan strategi pembelajaran. Oke, sudah ada ya terpikirkan solusi. Nah, kira-kira Pak, apa rencana Bapak untuk mencapai hal tersebut? Rencana saya Bu, pertama saya evaluasi dulu di mana dia sehingga kurangnya partisipasi dalam kelas. Yang kedua, bagaimana saya selalu mendekati bahwa apa kemauan mereka. Oke. Nah,
kalau sudah mengevaluasi kira-kira strateginya apa nih Pak yang Bapak pilih untuk mencapai tujuan? Strategi saya yaitu bagaimana saya selalu memberikan motivasi bahwa memberikan pujian di saat dia sudah melakukan kegiatan itu dengan baik, baik itu baik itu secara verbal atau non verbal. Iya, oke, bagus sekali Pak Arnold. Jadi kalau melihat strateginya untuk menghadapi hambatan tersebut, maka kira-kira apa ukuran keberhasilan Bapak bahwa ini saya sudah berhasil nih, sudah berhasil mengelola kelas dengan baik, sudah membuat anak-anak ini lebih disiplin. Kira-kira apa ukuran keberhasilan Pak? Ukuran keberhasilan saya yaitu siswa sudah, yang pertama contoh setiap hari Senin sudah disiplin. Ya. Yang kedua di dalam kelas itu di saat ada pertanyaan atau apa dia aktif dalam pembelajaran. Ketiga memberikan semacam perlakuan yang bisa aktif dalam belajar. Iya, oke. Iya, jadi apa nih komitmen Bapak terhadap rencana aksi? Komitmen saya artinya mari kita sama-sama bekerja sama membangun di dalam kelas ini supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, jadi terkait dengan kedisiplinan peserta didik atau murid Bapak Arnold ini di kelas, kemudian menciptakan kemandiriannya, kira-kira apa nih yang rencananya diajak untuk berkolaborasi dalam menciptakan kemandirian anak-anak, menciptakan kedisiplinan di kelas? Artinya saya berkolaborasi pertama kepala sekolah, guru-guru, dan lingkungan sekitar. Jadi bahwa selama ini kita harus, kalau kita mau sekolah kondusif atau disiplin, mari kita sama-sama membangun sekolah ini. Iya, bagaimana nih? Bagus sekali Pak ya. Jadi bagaimana nih tindak lanjut dari coaching ini Pak? Jadi setelah coaching ini apa yang Bapak mau Coaching ini lakukan? artinya saya akan berusaha. Saya dulu ketemu pimpinan bahwa selama ini bahwa ada kegiatan begini, Ya. bagaimana kita membuat aturan di dalam kelas untuk menciptakan suasana kelas yang baik. Oke, ya jadi paling tidak mau membuat komitmen dulu dengan komitmen Bapak ini mau disampaikan kepada kepala sekolah supaya juga bisa ikut terlibat ya, memantau mungkin bagaimana langkah-langkah Pak Arnold untuk menciptakan kemandirian anak-anak, menciptakan kedisiplinan. Saya pikir itu langkah yang sangat bagus Pak. Nah, kira-kira nih Pak, dari pertemuan ini apakah Pak Arnold ini merasa bahwa pertemuan kita ini ada manfaatnya? Sangat bermanfaat Bu. Artinya dengan diskusi ini, coaching ini, artinya saya terbuka mengungkapkan bahwa apa yang terjadi di sekolah ini, di sekolah saya, bahwasannya pengelola kelas seperti ini dan memberikan pencerahan-pencerahan kepada ibu. Ya, luar biasa ya Pak ya. Jadi bagaimana perasaan Pak Arnold? Perasaan saya Bu sangat senang. Artinya selama ini artinya ada umpan balik, dan saya mengerti bahwa menjadi guru itu harus berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa. Wah, luar biasa Pak. Dan insya Allah ya Pak ya, jadi mudah-mudahan 1 bulan ke depan kita bisa bertemu kembali untuk mengevaluasi bagaimana tingkat kedisiplinan murid Pak Arnold dan bagaimana bidang kemandirian peserta didiknya atau murid Pak Arnold ya. Mudah-mudahan ya pertemuan ini bermanfaat ya Pak Arnold ya. Saya terima kasih atas waktunya untuk berbincang dengan saya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Arnold. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabar ini Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini Pak Arnold sudah melaksanakan coaching kepada rekan Pak Arnold. Selama melaksanakan coaching itu, kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Arnold
Arnold untuk melihat bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan itu sudah tercapai? Betul sekali Bu. Ya. Saya sudah melaksanakan dengan konsep kita, yaitu seperti air yang mengalir. Mulai dari menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, dan mencoba mengajukan pertanyaan. Iya, oke, bagus sekali yang dikatakan oleh Pak Arnold. Sudah sesuai dengan apa yang saya catat ini, bahwa pada saat coaching dan sebelum coaching kemarin, bahwa kompetensi dalam menggunakan alur tirta itu sudah terlihat pada saat proses coaching kemarin, Pak. Jadi saya menganggap bahwa ini sudah Pak Arnold ini sudah berusaha untuk menggali apa yang kemudian menjadi permasalahan dari coach, dan saya anggap itu sudah berhasil. Dan kompetensi apa lagi nih Pak yang akan dikembangkan lagi pada coaching berikutnya? Terima kasih banyak Bu. Jadi kompetensi yang saya majukan yaitu pertanyaan berbobot. Iya, betul sekali Pak, karena untuk memancing ide-ide dari coaching, kita harus memiliki kemampuan untuk menggali ya lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa jadi kita temukan kata-kata kunci untuk kemudian mengantarkan coaching atau rekan Pak Arnold kemarin itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami. Saya kira itu luar biasa Pak Arnold, terima kasih. Yang mudah-mudahan sehat terus ya dalam menjalankan tugas ya. Terima kasih Pak Arnold ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak. Sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Ibu Nurul, Ibu kan sudah melaksanakan coaching dengan rekannya kemarin. Iya betul sekali. Nah, selama pelaksanaan coach itu kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurul untuk melihat bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan itu sudah tercapai? Oke Pak, jadi saya itu sudah melaksanakan dengan konsep tertarik ya, seperti air mengalir saja, bahwa saya memulai dari menetapkan tujuan, lalu kemudian mengidentifikasi permasalahan, lalu kemudian merencanakan aksi. Setelah itu ya setelah merencanakan aksi, maka kita menetapkan tanggung jawab ya terkait dengan apa yang menjadi solusi dari atau rencana aksi yang saya tetapkan. Bagus sekali tuh Ibu Nurul ya. Nah, sekarang yang dikatakan Ibu itu sudah sesuai dengan apa yang sudah saya catat di sini. Ya. Nah, sekarang ada pada saat coaching itu ya, itu semua catatan saya sesuai dengan penjelasan tadi Ibu Nurul. Nah, sebelum coaching kemarin itu bahwa kompetensi yang dengan menggunakan alur tirta ya. Iya betul sekali. Jadi sekarang ini kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan lagi di kegiatan coach berikutnya? Iya betul sekali Pak, bahwa ke depan ini saya berupaya untuk mengembangkan kompetensi terkait dengan bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Jadi yang dikembangkan kemarin itu kompetensi mendengarkan secara aktif. Iya. Jadi sekarang nanti untuk kedepannya Ya. pertanyaan-pertanyaan bobot lagi. Iya, Oh, insya iya. Allah, Pak. Iya. Betul sekali itu ya, Ibu Nurul. Jadi Ya. untuk memancing diri dari rekan kita harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dan dapat memancing beliau untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, saya kira seperti itu Bu Nurul ya. Iya, terima kasih. Semoga kegiatan coach berikut ini berjalan dengan baik dan kegiatan kita yang kemarin sudah ada permasalahannya sudah dapat solusi. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih terima Pak kasih banyak, atas Ibu. membimbing kami Iya. supaya bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik. Ya, terima kasih. banyak. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Iya, bagaimana kegiatan hari ini Pak? Alhamdulillah tadi pagi berjalan dengan baik. Oke, ya hari ini juga ya kita sudah saya sudah mengikuti memantau
kegiatan coaching yang Pak Agus lakukan kepada rekan Pak Agus. Nah, Pak Agus sudah melaksanakan coaching kepada rekan Pak Agus. Selama melaksanakan coaching, kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Agus untuk melihat bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan itu tercapai? Iya, jadi kemarin itu saya sudah melakukan coaching dengan rekan saya dengan menerapkan alur tirta itu. Di mana kegiatannya berjalan dengan baik, dengan seperti mengalir saja dan seperti air itu, dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terbuka di dalamnya. Jadi mulai dari menetapkan tujuannya, mengidentifikasi masalah yang ada, terus menentukan rencana aksi dan tanggung jawab dalam mengajukan pertanyaan. Iya, baik sekali. Nah, yang dikatakan Pak Agus itu betul sudah dengan apa yang sudah saya catat ini, bahwa pada saat coaching dan sebelum coaching kemarin bahwa kompetensi dengan menggunakan alur tirta sudah digunakan pada saat sesi coaching kemarin dengan rekan Pak Agus. Nah, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan pada coaching berikutnya? Jadi untuk kegiatan coaching berikutnya ini saya akan mengembangkan kompetensi untuk mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dengan rekan saya. Betul sekali bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa membantu coach ya dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, dan dari situ kita bisa menangkap apa sih persoalan inti, lalu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini kita bisa coach ya. Lewat coaching yang Bapak lakukan itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya kira ini menarik sekali Pak Agus ya. Jadi mudah-mudahan coaching berikutnya ini berjalan dengan lancar dan sehat-sehat selalu ya. Sebagai coach saya juga masih berharap ke Bu, jika ada kegiatan coach berikutnya bakalan kembali untuk menjadi observer. Insya Allah siap. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.